Pertama-tama, apa saja 6 jenis aktivitas pembelajaran? 6 jenis aktivitas pembelajaran adalah akuisisi, menginvestigasi, berlatih, berdiskusi, memproduksi, dan berkolaborasi. Sebagai tambahan untuk matriks sebelumnya, 6 jenis aktivitas pembelajaran bisa disesuaikan setelah menentukan kemampuan dari Bloom's Digital Taxonomy yang akan lebih difokuskan. Maka, cara ini dapat membantu untuk memilih perangkat digital yang cocok dan akan digunakan di dalam pembelajaran sinkron dan asinkron. Yang dimaksud dengan perangkat digital adalah aplikasi-aplikasi yang akan digunakan untuk pembelajaran, seperti Google Docs, Zoom, LMS, WhatsApp, dan yang lain-lainnya. Bloom's Digital Taxonomy, tahap 2. Lihatlah kepada matriks Bloom's Digital Taxonomy yang telah diintegrasikan dengan perangkat digital. Seperti yang Anda lihat, di kolom pertama berisi semua keterampilan Bloom's Digital Taxonomy dan perbedaan fitur-fitur untuk dicocokkan dengan perangkat digital. Dan di kolom selanjutnya terdapat perangkat digitalnya secara general. Kira-kira bagaimana cara mengintegrasikan 6 jenis aktivitas pembelajaran dengan Bloom's Digital Taxonomy? Bloom's Digital Taxonomy, tahap ketiga, Overview. Hal tersebut akan disisipkan ke dalam matriks di antara kolom keterampilan dan kolom perangkat digital, seperti yang Anda lihat ditampilkan dalam warna. Semua 6 jenis aktivitas pembelajaran dapat digunakan sebagai latihan untuk meningkatkan setiap kemampuan Bloom's Digital Taxonomy. Bloom's Digital Taxonomy, tahap ketiga, keterampilan berpikir tingkat rendah. Berikutnya adalah 6 jenis aktivitas pembelajaran dengan perangkat digital dalam keterampilan berpikir tingkat rendah di Bloom's Taxonomy. Seperti yang Anda lihat, warna dari 6 jenis aktivitas pembelajaran berkorelasi dengan perangkat digitalnya. Bloom's Digital Taxonomy, tahap ketiga, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Melanjutkan slide sebelumnya, terlampir di bawah adalah 6 jenis aktivitas pembelajaran dengan perangkat digital dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi di Bloom's Taxonomy. Akuisisi di dalam Bloom's Taxonomy dengan perangkat digital. Aktivitas pertama adalah akuisisi. Belajar melalui akuisisi membangun informasi di alam bawah sadar seperti dengan menonton video, mendengarkan guru, musik, podcast, dan membaca teks dari bacaan, artikel, atau post media sosial. Mendapatkan pengetahuan dengan menonton video, podcast, dan mendengarkan guru memberikan bantuan audiovisual serta pendengaran kepada para siswa bertujuan untuk mengingat informasi. Siswa juga dapat meningkatkan pemahaman terhadap konten dengan cara mengidentifikasikan ide-ide yang penting dengan menggunakan Google Docs atau aplikasi apapun yang dapat menggunakan fitur catatan. Konten pembelajaran audiovisual tersebut dapat juga diaplikasikan di dalam berbagai macam bentuk, seperti menggunakan fitur animasi dan suara di Google Slides untuk membuat video, atau juga Canva untuk membuat poster. Seperti dengan membuat e-journal dan membuat bagan menggunakan Google Slides atau Google Docs, bisa membantu pelajar untuk menganalisis dan mengatur informasi dengan cepat saat sedang menonton video atau mendengarkan audio. Aplikasi untuk membuat mind map seperti Koggle atau Miro.com juga akan berfungsi untuk mengatur ide-ide. Guru juga bisa mengevaluasi konten audiovisual untuk sesi pelatihan guru.
Audiovisual ini juga dapat digunakan untuk menginspirasi siswa dalam penciptaan proyek yang sesuai dengan konten pembelajaran. Menginvestigasi di dalam Bloom's Taxonomy dengan perangkat digital. Selanjutnya adalah membimbing siswa untuk menginvestigasi informasi. Belajar melalui investigasi memungkinkan para siswa untuk menggali lebih dalam sumber daya dengan cara menjelajahi dan menyelidiki secara individu atau kelompok. Melalui pengetahuan yang didapatkan, memahami konsep dapat dikembangkan menjadi pelatihan yang otentik berdasarkan kehidupan sehari-hari. Perangkat digital untuk aktivitas ini kurang lebih sama dengan belajar melalui akuisisi. Perbedaannya adalah siswa lebih didorong untuk mencari informasi sendiri, baik secara individu maupun dalam kelompok. Sumber-sumber ini termasuk audiovisual, e-book, makalah penelitian, artikel, posting media sosial, dan banyak lagi. Siswa juga dapat menggunakan Padlet untuk membuat papan visi dari temuan mereka. Berlatih di dalam Bloom's Taxonomy dengan perangkat digital. Pelatihan itu mengajarkan kepada para siswa untuk mempraktekkan konsep dan ide dalam uji coba untuk keterampilan mereka. Self-assessment atau peer assessment merupakan sebuah latihan yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas dari hasil karya siswa. Semua perangkat digital dapat digunakan untuk latihan semua kemampuan Bloom's Digital Taxonomy. Berdiskusi di dalam Bloom's Taxonomy dengan perangkat digital. Saat berdiskusi, para siswa dapat saling membagi ide-ide dengan rekannya agar dapat memberikan atau mendapatkan masukan dan tantangan. Mereka juga dapat mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan cara menanggapi dan bertukar informasi atau pengetahuan. Pembelajaran ini juga membangun kemampuan siswa untuk saling memahami ide dan konsep yang berbeda. Diskusi online dapat dilaksanakan di berbagai macam platform seperti Padlet, WhatsApp, atau aplikasi chat lainnya, fitur diskusi di LMS dalam pembelajaran asinkron, atau telekonferensi seperti Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Skype dalam pembelajaran sinkron. Perangkat tersebut dapat digunakan untuk berdiskusi dalam semua kemampuan Bloom's Digital Taxonomy. Memproduksi di dalam Bloom's Taxonomy dengan perangkat digital. Memproduksi atau menciptakan sesuatu dalam bentuk poster, esai, video, atau materi yang lain juga dapat memotivasi siswa. Memproduksi atau menciptakan sesuatu dapat menguatkan pemahaman siswa terhadap konsep dan ide-ide, termasuk tugas-tugas, proyek, dan ujian. Semua perangkat pembelajaran digital dapat digunakan untuk aktivitas ini. Berkolaborasi di dalam Bloom's Taxonomy dengan perangkat digital. Berkolaborasi dapat mencakup 5 aktivitas yang sebelumnya dibahas, yaitu belajar melalui akuisisi, menginvestigasi, berlatih, berdiskusi, dan memproduksi. Siswa dapat bekerja sama dalam mengolah informasi dan melatih kemampuan dengan siswa lainnya untuk menghasilkan sebuah karya. Perangkat digital seperti Google Docs, Google Slides, Google Jamboard, Padlet, WhatsApp, dan discussion board di dalam LMS bisa digunakan untuk membagi ide dalam bentuk tulisan, grafis, video, dan lain-lainnya dalam pembelajaran asinkron dan juga sinkron. Dalam pembelajaran sinkron, penggunaan platform telekonferensi seperti Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, atau Skype bisa mengadakan berbagai macam kolaborasi yang efektif dalam real time. Sekian saja sampai di sini. Sampai jumpa di aktivitas berikutnya. Terima kasih.